salam kenal. Perkenalkan, nama saya Lentinawati Sumarmata dengan NPM 21121110184 dengan kelas 2 MAP 5 dengan mata kuliah pengantar Internet of Things, di mana dosen pengampu saya yaitu Bu Oci Marcella Febriani Eskom MTI. Di sini saya akan memberikan presentasi yang sudah diberikan oleh Bu Oci dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 15. Dan inilah presentasi saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Di mana teknologi ini tuh ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Dengan IoT ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur untuk konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Things ini memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data dan mengirimkannya ke internet. Dan konsep dan cara kerja Internet of Things adalah ada 3 elemen IoT adalah: 1, perangkat koneksi ke jaringan internet. Yang kedua, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi database. Yang ketiga itu adalah barang fisik yang dilengkapi modul IoT atau gateway dan sensor. Dan cara kerja Internet of Things adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Contoh konsep dan cara kerja IoT yang pertama yaitu switch off TV, yang dimana kita lupa mematikan TV di rumah, tapi kita bisa mematikan TV di rumah dari jarak yang jauh dengan hanya mengirimkan pesan ke rumah kita melalui handphone. Yang kedua, CCTV. Bahkan apabila terjadi kecelakaan di jalan raya, kita dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas tersebut, yang dimana itu akan mengirimkan informasi pada sistem yang mengabarkan ke rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Yang ketiga itu colokan listrik yang dimana dikoneksikan dengan wifi yang disambungkan dengan barang-barang elektronik seperti lampu atau oven. Jadi kita nanti bisa menghidupkan atau mematikan sambungan listrik tersebut dengan jangkauan internet pada ponsel kita. Yang keempat itu Smart Garage Door. Itu adalah project Smart Garage Door, itu merupakan project IoT yang dapat memonitor status garasi sekaligus membukanya dengan fitur scanner sidik jari. Yang kelima itu Transcan. Tempat sampah pintar merupakan bentuk inovasi lainnya. Dengan alat ini kita dapat mengoptimalkan pengumpulan sampah dengan meminimalisir konsumsi bahan bakar tersebut. Dan selanjutnya adalah kelebihan dari Internet of Things dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien, yang dimana kita mengetahui fungsionalitas dapat membantu pemanfaatan sumber daya yang efisien serta dapat memantau sumber daya alam. Nah, yang kedua itu meminimalkan upaya manusia supaya saat perangkat IoT berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, mereka dapat melakukan banyak tugas. Yang ketiga itu adalah menghemat waktu, yang dimana karena teknologi Internet of Things ini mengurangi usaha manusia, maka itu pastinya itu akan menghemat waktu kita. Yang keempat, tingkatan keamanan. Jika kita memiliki sistem yang paling terhubung, membuat sistem lebih aman dan efisien. Yang kelima, kemampuan untuk mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja. Di perangkat elektronik ini dapat terhubung di seluruh dunia serta bisa diakses pada waktu kapanpun kita mau mengakses perangkat tersebut. Nah, yang keenam itu mengotomatiskan tugas, yang kita dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan bisnis dan mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia. Nah, kekurangan IoT tersendiri yaitu yang pertama kompleksitas, yang dimana perusahaan pada akhirnya akan berurusan dengan sejumlah besar, mungkin bahkan jutaan perangkat Internet of Things. Ini belum termasuk mengumpulkan serta mengolah data dari semua perangkat tersebut. Dengan merancang, mengembangkan, dan memelihara serta mengaktifkan teknologi besar ke sistem Internet of Things yang cukup rumit ya pastinya. Kedua, kompleksibilitas. Semua perangkat dari produsen yang berbeda dan sulit berkomunikasi karena tidak ada standar kompatibilitas Internet of Things. Yang ketiga itu keamanan, yang dimana sistem Internet of Things saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan. Nah, yang keempat itu adalah privasi, di mana sistem Internet of Things menyediakan data pribadi substansial
dengan detail maksimum tanpa ada partisipasi aktif. Nah, untuk unsur-unsur Internet of Things adalah Artificial Intelligence atau AI, di mana kecerdasan buatan yang dimana perangkat bisa berkomunikasi secara pintar. Yang kedua, sensor di mana mampu mengubah perangkat Internet of Things tepatnya pada segi jaringan dari sistem pasif berubah menjadi sistem yang aktif dan terintegrasi dengan lingkungan sekitar. Yang tiga, koneksi jaringan, di mana koneksi jaringan ini adalah menjadi komponen yang sangat penting pada sistem IoT untuk berkomunikasi secara lancar. Yang keempat, itu perangkat mikro. Perangkat di mana yang berukuran sangat kecil dapat meningkatkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas performa dari Internet of Things. Yang kelima, keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan aktif atau engagement secara pasif. Nah, cara kerja dari Internet of Things adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumentasi yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi dan kerja, sehingga mesin tersebut masih membutuhkan bantuan manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Dan faktor yang terpenting dalam menjalankan program ini adalah koneksi internet. Kendala pengembangan Internet of Things yang pertama, sumber daya yang cukup mahal, lalu penyusunan jaringan yang sangat kompleks, lalu biaya penanganan juga terlampau masih mahal. Dan keempat, itu tidak semua kota atau negara telah melakukan atau menggunakan Internet of Things sebagai kebutuhan primer. Contoh dalam bidang IoT, yang pertama dari bidang kesehatan yang dapat membantu memproses pendataan detak jantung, mengukur darah, mengecek suhu, dan sebagainya. Yang kedua itu bidang energi, yang penerapan sensor cahaya pada lampu dengan penjadwalan pada sistem mesin oven dan smart TV. Yang ketiga, transportasi, di mana kita bisa menjalankan mobil sendiri tanpa pengemudi dan sistem lalu lintas yang mengontrol sistem lalu lintas saat kondisi macet maupun kondisi saat sepi. Keempat, lingkungan umum, yang dimana segala aktivitas manusia, tumbuhan, maupun hewan dapat dipantau dan diawasi dengan menggunakan teknologi Internet of Things. Misalnya nih, untuk melakukan penelitian kualitas air harus dibutuhkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Dampak Internet of Things yang pertama ada dampak positif, di mana efisiensinya, lalu menghemat tenaga, memantau dan dari jarak jauh, dan praktis. Dampak negatifnya, karena dampak Internet of Things ini adalah efisiensi, maka tenaga kerja atau sumber daya manusia tidak dibutuhkan, yang dimana banyak timbul pengangguran yang menimbulkan masalah kesejahteraan dan keamanan pada masyarakat. Dan contoh penerapan Internet of Things di lingkungan. Yang pertama, CCTV. Nah, CCTV ini saya ambil dari CCTV Dharma Jaya, yang dimana kecanggihan dan kemudahan teknologi ini telah membawa era Internet of Things semakin menjadi kenyataan di Indonesia. Dengan teknologi CCTV ini pastinya banyak digunakan karena menjamin keamanan pada pemiliknya. Lalu ada CCTV tilang elektronik, yang dimana saya ambil di depan Dunkin Donut di Bandar Lampung, yang dimana CCTV tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE adalah penerapan yang ada di kota Bandar Lampung yang sebenarnya tidak beda dengan tindakan yang bagi pelanggar. Justru internal kepolisian lah yang lebih mudah pekerjaannya. Lalu perangkat IoT, yang pertama jaringan internet. Internet adalah sebuah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Dan istilah perangkat jaringan internet, yaitu pertama ISP, Internet Service Provider, itu merupakan perusahaan yang menyediakan layanan internet ke pengguna dengan cara berlangganan. Yang kedua, itu adalah modem, merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap dikirimkan oleh router.
Router adalah sebuah alat yang mengirimkan data melalui jaringan internet. Lalu media penyimpanan, ada pertama itu cloud. Cloud itu merupakan media penyimpanan file berbasis online atau digital dengan mengandalkan koneksi internet untuk mengakses data mereka. Dengan data mereka disimpan dalam cloud yang dapat disimpan di sejumlah server yang dikelola oleh pihak layanan tersebut. Kedua, internal hard disk merupakan media penyimpanan konvensional dengan terhubung langsung ke PC atau laptop. Dengan perangkat sensor Internet of Things ini dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan besar fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, tekanan, dan jarak. Keamanan dan privasi Internet of Things. Yang pertama, kita harus tahu privasi itu adalah kondisi di mana seseorang tidak ingin diganggu oleh orang lain. Dengan Internet of Things, ini sistem yang terbuka, maka dari itu dibutuhkan proteksi informasi dan data penggunaannya melalui beberapa informasi dari Internet of Things yang pastinya mengontrol penuh data pribadi kita. Dengan keamanan Internet of Things, banyaknya entitas dan data yang terlibat dengan membuat Internet of Things menghadapi resiko keamanan yang dapat mengancam dan membahayakan konsumen. Smart City. Smart City adalah kota yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, berbagai informasi dengan publik, dan meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dan kesejahteraan warganya dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik dan meningkatkan kualitas hidup warganya dengan menggunakan teknologi pintar dan analisis data yang baik. Nah, lalu Big Data. Big Data adalah sekumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar dan struktur kompleks sehingga teknologi pemrosesan data tradisional tidak lagi dipakai. Dengan dapat itu karakteristik Big Data. Yang pertama, velocity. Velocity adalah kecepatan data yang dihasilkan. Lalu volume. Volume itu mengacu pada ukuran data yang diproses. Variety itu adalah big data yang berasal dari banyak berbagai sumber. Veracity itu mengacu pada akurasi atau konsistensi data dengan menganalisis suatu konsisten yang berkualitas. Variety adalah big data yang berasal dari banyak berbagai sumber. Lalu veracity mengacu pada akurasi atau konsistensi data dengan menganalisis yang berkualitas, menanganinya dengan baik. Lalu desain Internet of Things dalam teknologi yaitu smart grid. Smart grid atau jaringan listrik merupakan salah satu bentuk transformasi dan reformasi teknologi di industri ketenaga listrikan atau dapat diartikan sebagai jaringan energi listrik yang modern, yang cerdas, dan mengintegrasikan jaringan listrik dengan menggunakan perangkat komunikasi dengan mendukung pembangkit dan jaringan transmisi distribusi listrik menjadi lebih atraktif, komunikatif, dan berkualitas. Lalu manfaat dari smart grid tersebut adalah aman dan handal, self-healing, efisiensi, dan cerdas, akomodatif, ramah lingkungan, dan mengutamakan kualitas dan stabilitas. Dan untuk developer Internet of Things itu memerlukan 10 skill yang harus dimiliki developer Internet of Things. Yang pertama, kerjasama tim, kecerdasan dalam bisnis, keamanan informasi, UI atau UX design, pengembangan perangkat, lalu interaksi perangkat keras, lalu IP networking, automasi, dan merancang untuk machine. Baik, demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih guys.